Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Deg-degan apa enggak nih hari ini? Alhamdulillah, mulai hari ini pendaftaran untuk seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 sudah dibuka ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman ingin mendaftar menjadi seorang CPNS ataukah ingin mendaftar menjadi PPPK? Nah, itu adalah pilihan yang hebat semua ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang petunjuk pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Bagaimana sih cara mendaftar ketika kita sudah menentukan aku ingin menjadi CPNS, aku ingin menjadi PDGK. Nah, di situ teman-teman nanti akan mendaftarkan di portal sscsn.bkn.go.id. Nah, akan aku kasih tahu caranya, tapi buat teman-teman semuanya yang belum klik tombol subscribe, silahkan nih klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, silahkan bunyikan tombol loncengnya, dan silahkan kalian like dan share, boleh juga kalian komen jika ada pertanyaan. Yuk langsung kita simak aja. Oke, untuk alur pendaftarannya sudah aku bahas di video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita bahas untuk yang daftar ke portal SSC-ASN ini. Nah, apabila pelamar siap untuk mendaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman persiapkan dulu ya dokumen-dokumen teman-teman, bisa kalian scan dulu sebelumnya. Bisa teman-teman juga persiapkan nomornya. Kalau pengalaman aku kemarin, nomor-nomor kayak NIK, nomor KK itu aku save di nomor di HP ku. Kalau untuk dokumen-dokumen sebelumnya juga udah aku scan nih, jadi aku tinggal bawa flash disk aja ketika aku daftar ya teman-teman, jadi lebih ringkes, lebih simple kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ketika kita buka portal sscsn.bkn.go.id, itu nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman kalau sudah dibuka ya teman-teman. Nah, teman-teman langsung nanti bisa klik buat akun dan akan muncul tampilan langkah pertama atau langkah 1, yaitu pengecekan identitas seperti berikut. Untuk pendaftaran akun SSC-ASN 2021, langkah pertama pengecekan identitas. Teman-teman memasukkan nomor induk kependudukan sesuai KTP ya teman-teman. Kemudian memasukkan juga nomor kartu keluarga, terus nama lengkap sesuai KTP, tempat dan tanggal lahir sesuai KTP, nomor handphone aktif, email aktif, dan email itu harus punya pribadi ya teman-teman, jangan sampai punya orang lain. Kemudian setelah diisi semua, teman-teman nanti akan memasukkan kode captcha yang muncul di beranda teman-teman semuanya. Setelah itu selesai semuanya, kalian klik lanjutkan ya, tapi boleh kalian teliti dulu mulai dari yang kalian ketikkan tadi, nama, NIK, terus nomor KK, pokoknya jangan sampai ada yang salah satu huruf atau satu angka pun ya teman-teman. Nah, langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database di Dukcapil. Yang ketiga, masukkan sesuai KTP data-data berikut: nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap tanpa tanggal lahir. Terus apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silahkan ikuti instruksi pada pesan galat, bukan menghubungi instansi atau badan kepegawaian negara selaku Panselnas. Jadi nanti ketika ada ketidakcocokan antara NIK dan nomor KK teman-teman, nanti akan ada pesan seperti ini: mohon maaf, NIK dan nomor KK tidak sesuai. Silahkan hubungi Halo Dukcapil 1500537 atau melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Nah, teman-teman klik baiklah. Itu kalau teman-teman ada masalah ya. Kalau enggak, biasanya nanti langsung lanjut aja. Yang keempat, masukkan nomor handphone dan email pribadi yang aktif. 5. Masukkan kode captcha. 6. Setelah data di atas dimasukkan, klik lanjutkan untuk proses selanjutnya. Maka akan muncul tampilan langkah 2, lengkapi data seperti berikut ini. Nah, nanti akan muncul
tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, cara ngisinya 7. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan di ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai yang tercantum di ijazah, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar. Terus yang 8, kolom NIK, nama, nomor handphone, dan tanggal lahir sesuai KTP sudah terisi otomatis. Jadi teman-teman tinggal mengisi yang slide kedua ini atau tampilan yang kedua. Yang pertama nanti udah otomatis terisi ya teman-teman. 9. Masukkan email, nama tanpa gelar sesuai ijazah, tempat lahir sesuai KTP, kabupaten atau kota lahir sesuai ijazah, dan tanggal lahir sesuai ijazah. Khusus kolom kabupaten atau kota lahir, cukup ketikkan beberapa karakter pertama saja, kemudian klik salah satu dari pilihan yang tersedia. Jadi nanti ketika teman-teman mengklik tempat lahir, itu nanti udah muncul otomatis ya teman-teman. Misal tempat lahirnya di Jakarta, berarti nanti ketika teman-teman akan ngetik JAK itu nanti di situ akan ada pilihan Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat kayak gitu. Nah, tinggal kalian klik yang di situ ya teman-teman, dipilih aja. Kemudian yang 10, pilih jenis kelamin yang sesuai. 11, unggah foto scan KTP sesuai dengan ketentuan di web dengan mengklik choose file, kemudian cari foto yang akan diunggah, kemudian klik open. Setelah foto berhasil terunggah, maka akan muncul notifikasi berikut ini. Unggah scan KTP berhasil. Nah, teman-teman nanti klik baiklah kayak gitu ya teman-teman. Jadi makanya aku saranin udah di-scan semua itu dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi teman-teman nanti tinggal unggah kayak gitu. Nah, untuk file KTP itu maksimal 200 KB ya teman-teman. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu silahkan kalian resize dulu atau dikecilkan dulu ukurannya. Yang penting di bawah 200 KB. Terus kemudian yang 12, unggah swafoto sesuai dengan ketentuan di web dengan mengklik choose file, cari foto yang akan diunggah, kemudian klik open. Harap mencatat dan menyimpan password Anda karena akan digunakan untuk login pendaftaran SSCN. Nah, nanti ketika teman-teman login, itu masukkan NIK dan password. Nah, password itu password yang kalian buat ketika di langkah kedua ini ya teman-teman. Jadi boleh kalian tulis di kertas atau kalian catat di HP kalian. Kemudian ada pertanyaan pengaman 1. Pilih pertanyaan pengaman Anda, nanti bisa diklik di situ, pilih. Terus yang ketiga, jawaban pengaman 1, masukkan jawaban pertanyaan pengaman 1 yang telah Anda pilih. Nah, harap mencatat dan menyimpan jawaban pengaman 1 Anda ini. Ini boleh kalian catat ya teman-teman, seperti password tadi. Kemudian yang keempat, pertanyaan pengaman kedua. Nanti kalian juga tinggal milih mau pertanyaan yang apa. Terus kemudian yang kelima, jawaban pengaman 2 juga harap mencatat dan menyimpan jawaban pengaman pertama Anda. Kemudian setelah itu teman-teman memasukkan kode CAPTCHA. Yang ke-14, pastikan Anda mengisi semua data dengan lengkap dan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Jadi sebelum teman-teman klik simpan, kalian cek dulu semua dari depan sampai belakang ya teman-teman, per huruf, per angka, benar-benar yang detail dan teliti. Jangan sampai ada satu huruf atau angka pun yang kurang atau kelebihan. Kemudian yang ke-15, selanjutnya klik lanjutkan, maka akan muncul tampilan langkah 3, yaitu pengecekan ulang data seperti berikut. Nah, nanti akan muncul nih slide seperti ini, pendaftaran akun SSCASN. Nah, langkah 3, pengecekan ulang data. Pada tahap ini, pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap swafoto, NIK, nama lengkap, tempat lahir,
tanggal lahir sesuai KTP ya teman-teman, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai ijazah, email dan nomor handphone. Jika nantinya terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan. 17. Klik kembali jika terdapat kesalahan pada data yang diinput sebelumnya untuk diperbaiki, dan klik proses pendaftaran akun untuk memproses pendaftaran akun teman-teman semuanya. Sebelum akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum, seperti pada gambar di bawah ini. Ada konfirmasi ya teman-teman, apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Cek kembali jika Anda belum yakin. Nah, teman-teman bisa pilih tidak. Jika sudah yakin, berarti teman-teman pilih aja klik iya. Jika sudah sesuai, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Selamat Farhan Deni Aulia, ini contoh aja ya teman-teman. Berhasil registrasi pada portal Sistem Seleksi CPNS Nasional 2021. Anda hanya dapat melakukan registrasi satu kali dengan NIK Anda. Catat dan simpan user, NIK, dan password Anda yang telah terdaftar. Silahkan cetak kartu informasi akun Anda. Nah, nanti teman-teman akan ada pilihan cetak informasi pendaftaran dan lanjutkan login pendaftaran. Nah, untuk mencetak kartu informasi akun, pilih menu cetak informasi pendaftaran. Berikut adalah tampilan kartu informasi akun yang telah diunduh. Nah, nanti akan ada nih kartu informasi akun. Ini teman-teman kalian cetak ya teman-teman. Nanti di situ akan ada nomor identitas KTP, nama akun, nama sesuai ijazah, tempat tanggal lahir sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai ijazah, jenis kelamin, terus tanggal pendaftaran teman-teman dan jam pendaftaran teman-teman. Nanti di situ ada tulisan selamat Anda telah berhasil registrasi tahap awal pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Silakan lanjutkan masuk ke sscsn.bkn.go.id pada menu login dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan. Nah, di situ nanti teman-teman print out. Terus setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu lanjutkan login pendaftaran. Setelah pelamar berhasil membuat akun, akses di sscsn.bkn.go.id, kemudian klik tombol login ya teman-teman yang tertera di sudut kanan atas, atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran setelah pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk login pendaftaran, teman-teman masukkan NIK dan password yang sudah dibuat, kemudian klik masuk. Setelah itu, masukkan NIK dan password yang telah Anda daftarkan. Setelah itu, maka akan muncul tampilan pengisian biodata seperti ini. Nah, harap membaca seluruh informasi dan himbauan yang tercantum di web. Sebelum melanjutkan proses login, pastikan pendaftar A. Mengakhiri pendaftaran sampai tahapan terakhir atau resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. B. Tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. C. Perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu mengakhiri pendaftaran. 3. Kolom tempat tanggal lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. 4. Pada form ini pelamar dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahap sebelumnya, yaitu nama sesuai ijazah, email, dan jenis kelamin. 5. Lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, isi dengan tanda strip. 6. Masukkan alamat sesuai KTP dan isi apakah pelamar sedang mengikuti program beasiswa. 7. Pilih jenis disabilitas pada menu yang tersedia. 8.
Apabila pelamar memilih jenis disabilitas selain non-disabilitas, maka pelamar harus menginput link video yang berkaitan dengan disabilitas yang dipilih. 9. Lengkapi alamat domisili, termasuk kelurahan dan kecamatan, provinsi dan kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor handphone. 10. Bila data telah dilengkapi, klik selanjutnya. Setelah pelamar melengkapi pengisian biodata, tahap selanjutnya adalah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Yang pertama, pada tampilan 2, memilih jenis seleksi. Nah, pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Setelah itu, klik selanjutnya. Nah, di kolom jenis seleksi, di situ ada 3 ya teman-teman. P3K guru, CPNS, dan P3K non-guru. Jadi teman-teman harus memilih salah satu dari itu. Pada tahap ini, pemeriksaan data Dapodik berdasarkan NIK yang dimiliki akan dilakukan. Bagi pelamar yang datanya terdapat pada Dapodik, maka akan tampil data sekolah mengajar dan instansi tempat mengajar. Bagi seluruh pelamar yang data kualifikasi pendidikannya belum tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka akan ada tombol untuk melanjutkan validasi kualifikasi pendidikan pada info GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Setelah itu nanti akan ada proses validasi kualifikasi pendidikan, akan berlangsung paling lama selama 3 kali 24 jam. Diharapkan pelamar selalu memantau dengan login kembali pada akun SSCASN untuk melihat apakah validasi kualifikasi pendidikan sudah selesai atau belum. Bagi pelamar yang termasuk dalam XTHK2, dapat juga mengisi data pada form berikut sehingga terdata juga sebagai pelamar dengan status XTH2 dengan memasukkan nomor registrasi ataupun nomor peserta ujian pada seleksi CPNS 2013 formasi tenaga honorer kategori 2 sebelumnya. Setelah itu akan muncul tampilan 3, mendaftar formasi sebagai berikut. Akan ada instansi, pilih instansinya, kemudian jenis formasi, pilih aja jenis formasinya, kemudian klik pilih. Nah, nanti akan muncul di situ. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. 5. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi. Kemudian klik pilih dan form isian akan tampil seperti di bawah ini. Pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. Nanti akan muncul ketika diklik ulang, di situ akan muncul lagi ya teman-teman. Kemudian pemilihan pendidikan yang tampil adalah berdasarkan data validasi kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pilih jabatan yang akan dilamar. Jabatan akan tampil sesuai dengan pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian pilih lokasi formasi. Isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai, contoh 3,21. Nilai IPK menggunakan tanda titik ya teman-teman, bukan tanda koma. Dan 2 digit di belakang koma. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi dengan nilai ijazah. Kemudian isi nomor ijazah, isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah, isi jenis perguruan tinggi, dalam negeri atau luar negeri, isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Untuk formasi ketik nama perguruan tinggi, kolom ini merupakan autocomplete. Untuk mengisi nama perguruan tinggi, masukkan beberapa huruf atau kombinasi nama panjang atau nama singkatan atau penambahan nama daerah, kemudian pilih nama yang sesuai. Ketik nama perguruan tinggi atau sekolah sesuai dengan yang tercantum di ijazah.
Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi nama sekolah sesuai dengan yang tertulis di ijazah. Kemudian, isi nama perguruan tinggi dan nama program studi. Pada saat jika perguruan tinggi atau prodi yang dipilih sudah terdapat data akreditasinya di Ban BT, maka akreditasi lembaga dan akreditasi prodi akan muncul secara otomatis. Nah, sekarang enak nih teman-teman, udah muncul secara otomatis. Kalau yang kemarin pas zaman aku 2018 itu kita cari di Ban PT, terus kemudian kita upload dokumen tersebut, kita unggah kayak gitu. Kalau ini malah udah otomatis ya. Jika lembaga prodi tidak terdapat data akreditasinya di Ban PT, maka pelamar dapat mengisi secara mandiri akreditasi lembaga atau prodinya. Nilainya apakah terakreditasi A atau B atau C atau yang lainnya. Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi lembaga atau prodi pada saat pelamar lulus. Ingat-ingat ya, bukan akreditasi terbaru, tetapi pada saat teman-teman lulus kuliah itu terakreditasinya apa, kayak itu. Kemudian isi kode Kapsta dan kemudian klik selanjutnya. Setelah melamar, memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah unggah dokumen. Jenis dokumen yang diunggah akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Jadi semua instansi itu nggak sama teman-teman dokumen yang diupload. Jadi setiap instansi mempunyai persyaratan masing-masing. Contohnya, ada instansi yang membutuhkan persyaratan TOEFL, tapi ada juga instansi yang nggak membutuhkan persyaratan itu. Jadi saran aku teman-teman baca lagi dengan teliti persyaratan dan dokumen apa saja yang dibutuhkan pada instansi yang ingin kalian lamar. Nah, yang pertama, pada tampilan 3 unggah dokumen, pelamar wajib membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya. Jadi nanti ada maksimalnya teman-teman. Ketika teman-teman udah scan tuh dokumen, itu dilihat juga size-nya berapa. Ada maksimalnya ketika teman-teman upload. Jadi untuk KTP berarti maksimalnya 500 KB. Untuk scan ijazah itu maksimalnya adalah 1000 KB. Untuk scan transkrip maksimalnya 1000 KB juga. Pas foto itu 300 KB. Dan sertifikat pendidik bagi yang memiliki itu 1000 KB ya teman-teman. Kemudian yang kedua, perhatikan tipe dokumen dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem. 3. Klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda. 4. Status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah jika proses unggah dokumen berhasil. Pelamar dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan klik lihat. Jika pelamar salah unggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir yang diunggah. Jadi setelah teman-teman unggah, silahkan kalian lihat nih teman-teman, takutnya ketika kalian unggah ijazah misal ternyata yang kalian klik adalah transkrip. Nah, itu bisa diganti ya teman-teman. Nanti teman-teman klik unggah lagi, terus cari dokumen yang benar. Kemudian yang 7, jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai ketentuan unggah dokumen, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah. Nah, akan muncul galat lagi ya teman-teman. Berkas harus memiliki format, ukuran minimal dan maksimal sesuai ketentuan. Nah, itu jika tidak sesuai teman-teman, berarti teman-teman klik back lah dan kita perbaiki lagi. 8. Setelah pelamar mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut, klik periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan formatnya. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Jadi benar-benar yang teliti ya teman-teman. 9. Setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sudah sesuai, silahkan teman-teman klik selanjutnya. Resume pendaftaran SSC ASN. Setelah pelamar melengkapi unggah dokumen, maka akan tampil halaman resume seperti gambar di bawah ini. Pelamar wajib membaca dan mengecek kembali data-data yang telah diisi. Nah, nanti di situ ini contohnya nggak ada foto ya teman-teman, tapi nanti di
punya kalian yang sudah upload semua dokumen tadi, nanti akan muncul fotonya juga. Di situ udah komplit semua yang teman-teman isi tadi, udah muncul di situ semua nanti. Nah, jika pelamar masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi atau formasi atau jabatan yang dipilih, pelamar dapat kembali ke form sebelumnya dengan melakukan klik sebelumnya, kemudian perbaiki data tersebut. Pada tahap ini, peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem, pastikan tidak ada data yang salah input, dan juga memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol Lihat. Setelah sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai pada persyaratan instansi terakhir. Jika sudah menandai semua kotak, kemudian tandai kotak pernyataan dan klik akhiri proses pendaftaran dengan mengklik tombol tersebut. Pelamar bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta tidak sesuai dengan dokumen. Nah, kemudian akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri, semua data tidak dapat diubah kembali. Nah, ini kalau datanya sudah diklik akhiri ya teman-teman. Nanti akan ada peringatan, setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Silahkan teman-teman pilih ya jika teman-teman yakin, dan tidak jika teman-teman ingin mengecek kembali. Saat ini pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali. Pada halaman ini, pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran SSC-ASN dengan klik cetak kartu pendaftaran CPNS. Berikut ini adalah contoh tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya teman-teman. Ada barcode-nya juga, terus ada instansi yang teman-teman lama, terus ada biodata teman-teman semuanya, itu lengkap. Terus nanti ada persyaratan administrasinya, itu di situ. Kemudian nanti hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada masing-masing akun ya teman-teman. Diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Nah, sampai di sini ya teman-teman untuk tata cara pendaftaran melalui portal akun ssc-asn.bkn.go.id. Semoga nanti teman-teman selalu diberi kemudahan, selalu diberi kelancaran, dan bisa lolos menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Terima kasih sudah melihat video aku. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Silahkan kalian bunyikan loncengnya, dan silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.